Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa UT yang berbahagia, kembali kita bertemu di channel YouTube Belajar Matematika. Kali ini kita akan membahas mata kuliah Statistika Pendidikan. Kita akan membahas materi hipotesis statistik. Materi ini terdapat pada modul 8 pengujian hipotesis, kegiatan belajar 1, hipotesis statistik. Hipotesis statistik. Hipotesis adalah asumsi atau dugaan mengenai sesuatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal itu yang sering dituntut untuk melakukan pengecekan. Sedangkan hipotesis statistik ialah anggapan atau pernyataan yang mungkin benar atau tidak mengenai satu populasi atau lebih. Karena di sini merupakan anggapan atau suatu pernyataan yang mungkin benar atau tidak, maka perlu dilakukan pengujian hipotesis. Jenis hipotesis statistik ada dua. Yang pertama adalah hipotesis H0. Hipotesis 0 disingkat H0, yaitu hipotesis yang dirumuskan dengan harapan untuk ditolak. Yang kedua adalah hipotesis tandingan yang disebut H1, yaitu hipotesis yang dirumuskan dengan harapan untuk diterima. Contoh, ingin diteliti apakah hasil belajar siswa yang diajarkan dengan metode kooperatif lebih baik dari hasil belajar siswa yang diajarkan dengan metode ceramah. Jadi di sini ada asumsi, ada hipotesis bahwa hasil belajar siswa yang diajarkan dengan metode kooperatif lebih baik dari hasil belajar siswa yang diajarkan dengan metode ceramah. Kita akan merumuskan hipotesis 0 dan hipotesis tandingannya. Karena di sini terkait dengan hasil belajar, maka yang diperhatikan adalah nilai rata-ratanya, di mana rata-rata untuk populasi itu disimbolkan dengan mu, menyerupai huruf M. Dan di sini ada dua kelompok, yaitu yang diajar dengan metode kooperatif, itu dianggap sebagai kelompok A, dan siswa yang diajar dengan metode ceramah dianggap sebagai kelompok B. Maka mu A adalah rata-rata hasil belajar siswa yang diajarkan dengan metode kooperatif, sedangkan mu B adalah rata-rata hasil belajar siswa yang diajarkan dengan metode ceramah. Yang perlu diperhatikan dalam membuat hipotesis 0 adalah simbol atau kalimat kunci, kata kunci yang menunjukkan bahwa nilai rata-rata atau hubungan dua variabel itu sama saja. Sehingga kita bisa merumuskan kalimatnya rata-rata hasil belajar siswa yang diajarkan dengan metode kooperatif sama dengan rata-rata hasil belajar siswa yang diajarkan dengan metode ceramah. Boleh juga kita menggunakan kalimat tidak ada perbedaan. Rata-rata hasil belajar siswa yang diajarkan dengan metode kooperatif dengan rata-rata hasil belajar siswa yang diajarkan dengan metode ceramah. Sedangkan hipotesis tandingannya adalah lawan dari kata sama dengan. Ya, di soal atau di contoh ini digunakan kata lebih baik, maka kita gunakan di sini kata lebih baik. Jadi ada beberapa kemungkinan, apakah menggunakan tanda tidak sama dengan, tanda lebih dari, tanda kurang dari, ya, dalam membuat rumusannya. Ya, sehingga rumusannya yang dinyatakan dalam bentuk simbol, H0 tadi adalah mu A sama dengan mu B. Dan hipotesis tandingannya yang disimbolkan dengan H1, mu A lebih besar dari mu B, yaitu rata-rata hasil belajar siswa yang diajarkan dengan metode kooperatif lebih baik daripada yang diajarkan dengan metode ceramah. Kemudian, pada saat melakukan pengujian hipotesis, kemungkinan terjadi dua jenis kesalahan. Yang pertama, kesalahan jenis 1 yang disimbolkan dengan alfa.
Ya, di mana kesalahan pertama adalah yaitu menolak H0 padahal H0 benar. Dan alfa disebut juga dengan taraf signifikan, taraf keberartian atau taraf nyata. Kemudian yang kesalahan jenis kedua disimbolkan dengan beta yaitu keputusan menerima H0 padahal H0 salah. Jika dituliskan dalam bentuk tabel, kemungkinan pengambilan keputusan itu ada 4. Yang pertama adalah menerima H0 dan H0 benar. Berarti ini bukan merupakan suatu kesalahan, adalah tindakan yang benar. Kemudian yang kedua adalah menerima H0, sedangkan H0 salah, maka ini adalah kesalahan jenis kedua. Tindakan yang ketiga adalah menolak H0 dan H0 benar. Ini adalah kesalahan jenis yang pertama. Kemudian menolak tindakan yang berikutnya adalah menolak H0. Menolak H0 dan H0 salah, maka itu adalah tindakan yang benar. Kesalahan jenis 1 yang sering digunakan ada 2 nilai, yaitu alfa sama dengan 0,01 dan alfa sama dengan 0,05. Alfa sama dengan 0,05 atau 5%, berarti kira-kira 5 dari tiap 100 kesimpulan bahwa kita akan menolak hipotesis yang seharusnya diterima. Dengan kata lain, kira-kira 95% yakin bahwa kita telah membuat kesimpulan yang benar. Kemudian kesalahan 2, itu dinyatakan dengan beta, itu tidak mungkin dihitung kecuali hipotesis tandingannya ditentukan secara khusus. Untuk setiap pengujian dengan alfa yang ditentukan besar beta. Perhatikan contoh berikut. Dalam suatu penelitian akan ditelusuri dugaan apakah siswa sekolah dasar dapat menyelesaikan soal cerita lebih dari 50% dari soal matematika yang diberikan. Di sini yang menjadi kata kunci adalah kata lebih dari. Lebih dari 50%. Jika ingin dibuat hipotesis statistiknya, maka kita gunakan untuk hipotesis 0, yaitu kata kuncinya kata lebih dari ganti dengan kata sama dengan. Jadi hipotesis 0, siswa sekolah dasar menyelesaikan soal cerita sama dengan 50% dari soal matematika yang diberikan. Sedangkan hipotesis tandingannya menggunakan kata lebih dari. Sehingga kalau dibuat rumusannya, maka kita menuliskan H0 yaitu P sama dengan 0,5. 0,5 ini diperoleh dari 50%. Sedangkan P di sini menyatakan simbol proporsi, berapa bagian terhadap keseluruhan. Di sini 50% dari keseluruhan soal yang diberikan. Kemudian H1 yaitu P lebih besar dari 0,5 sesuai dengan kata kunci yang ada di soal. Sedangkan kesalahan jenis 1 yaitu dimulai dengan kata penolakan. Jadi penolakan, jadi kata kuncinya di sini penolakan dan diakhiri kata benar. Jadi kesalahan jenis 1 adalah penolakan terhadap hipotesis. Hipotesisnya apa? Bahwa 50% soal cerita dapat diselesaikan. Sedangkan kesalahan jenis 2, kata kuncinya adalah penerimaan dan di bagian akhirnya adalah salah. Sehingga kita bisa menyusun kalimat untuk kesalahan jenis 2 yaitu penerimaan terhadap hipotesis bahwa 50% soal cerita dapat diselesaikan padahal hipotesis tersebut salah. Adapun langkah-langkah pengujian hipotesis statistik yang pertama adalah merumuskan hipotesis statistik. Sebagaimana yang sudah kita bahas contohnya.
Kemudian yang kedua, menentukan taraf signifikan. Ini terkadang di soal sudah ditentukan berapa persen, apakah 5% atau 1%, dan sebagainya. Kemudian menentukan daerah kritis, yaitu daerah di mana H0 diterima, di mana H0 ditolak. Namun yang sering digunakan adalah daerah penolakan H0. Kemudian menghitung nilai statistik dengan menggunakan rumus-rumus yang bersesuaian dengan permasalahan yang ada dalam penelitian. Itu dibahas di kegiatan belajar 3. Rumusan hipotesis untuk pengujian sederhana secara umum ada 2 bagian, yaitu pengujian sederhana lawan sederhana. Dikatakan sederhana jika hipotesis menggunakan tanda sama dengan. Jadi baik H0 maupun H1 menggunakan tanda sama dengan. Sedangkan jenis kedua pengujian sederhana lawan komposit ada 3 macam. Yang pertama disebut uji dua pihak. Jadi sederhana di sini maksudnya adalah H0 menggunakan sama dengan, sedangkan H1-nya tidak menggunakan tanda sama dengan. Nah, dikatakan dua pihak, di sini menggunakan tanda tidak sama dengan karena berlaku dua pihak atau dua arah. Arah kiri yang menggunakan lebih kecil dan arah kanan menggunakan tanda lebih besar. Kemungkinan yang kedua adalah uji satu arah, pihak kanan. Pihak kanan berarti arahnya ke arah kanan atau yang nilainya lebih besar. Jadi H0-nya tetap menggunakan sama dengan, H1-nya menggunakan tanda lebih besar. Sedangkan yang terakhir adalah uji satu arah, pihak kiri menggunakan tanda lebih kecil. H0-nya tetap menggunakan sama dengan. Di mana theta ini merupakan suatu parameter untuk populasi. Jadi dapat berupa rata-rata atau disimbolkan mu, proporsi atau pi, dan simpangan baku sigma. Jadi disesuaikan dengan parameter apa yang ingin diuji dalam masalah penelitian tersebut. Selanjutnya kita bahas bagaimana cara menentukan daerah kritis. Yang pertama adalah daerah kritis uji dua arah. Daerah kritis uji dua arah yang rumusan hipotesisnya H1 menggunakan tanda tidak sama dengan, menggunakan dua daerah di mana H0 atau taraf keberartiannya adalah alfa dibagi dua. Jadi setengah seperdua alfa berada di sebelah kanan dan seperdua alfa di sebelah kiri. Sehingga kalau ditotalkan keseluruhan adalah sama dengan 1 alfa atau alfa. Kemudian H0-nya diterima jika berada di antara D1 dengan 2. Jadi jika berada di dalam daerah ini. Sedangkan dalam hal lainnya adalah H0 ditolak, yaitu berada di daerah sebelah kiri D2 atau di sebelah kanan D1. Sedangkan uji satu arah pihak kiri yang menggunakan H1-nya menggunakan tanda lebih kecil, maka daerah kritisnya berada di sebelah kiri karena nilainya lebih kecil. Dan yang diarsir ini menyatakan alfa. Jadi tidak dibagi dua lagi. Jadi alfa karena hanya satu daerah penolakan, tidak seperti uji dua arah. Sedangkan kriteria penerimaannya, jika dia berada di daerah sebelah kanan ini, di sebelah kanannya D, maka H0 diterima. Kalau dia berada di daerah yang hitam ini, maka H0 ditolak. Sedangkan uji satu arah pihak kanan, yaitu di mana tetanya, lebih besar teta 0, adalah di sebelah kanan. Di sebelah kanan dari D. Di sebelah kanan dari D. Ya, maka jika berada di dalam daerah yang hitam ini atau lebih besar dari D, maka hipotesis H0 ditolak. Tetapi kalau nilainya lebih kecil dari D, maka daerah
penerimaan H0, dengan kata lain H0 diterima. Apa ini D? D ini Anda menyatakan nilai dari uji statistik hitung, nilai statistik dari alfa yang digunakan, berapa besar alfa yang digunakan. Contoh statistik uji satu arah pihak kanan, misalkan kita ingin menguji dua rata-rata dari dua kelompok populasi, mu A dengan mu B. Ya, nilai setnya ya, digunakan rumus ini. Jadi rumus yang digunakan disesuaikan dengan konteks atau permasalahan penelitiannya. Sedangkan daerah penerimaannya, karena modelnya adalah uji satu arah pihak kanan, maka daerah kritisnya, daerah penolakan H0 berada di sebelah kanan. Karena ini jenisnya adalah distribusi set, maka kriteria penerimanya adalah set hitung lebih kecil dari Z 0,5 kurang alfa, maka H0 diterima. Jadi set hitungnya diperoleh dengan menggunakan rumus ini, dan Z 0,5 kurang alfa, sesuaikan dengan alfa yang digunakan dan diperoleh dengan melihat tabel distribusi nilai Z yang dibahas di modul 6. Oke. Untuk dua arah kurang lebih sama dengan yang tadi, perbedaannya di sini. Di sini yang digunakan adalah alfa per 2. Alfa per 2 karena terbagi dua daerahnya. Jadi misalkan rumusan hipotesisnya di sini adalah mu A tidak sama dengan mu B. Maka ini adalah dua arah. Maka kriteria penerimaannya kalau dia berada di daerah hitam ini, Z hitungnya lebih kecil dari negatif Z 0,5 kurang alfa per 2 atau lebih besar dari 0,5 kurang alfa per 2, maka H0 ditolak. Tetapi kalau dia berada di dalam sini, hasil perhitungan nilai Z-nya dengan menggunakan rumus, maka H0 diterima. Kemudian contoh lainnya, misalkan akan diteliti keefektifan dari dua metode pengejaran, yaitu STAD dan TGT. Diduga tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa yang diajar dengan metode STAD dan TGT. Jadi di sini ada dua kelompok. Metode STAD kita misalkan sebagai A. Metode yang kedua TGT kita misalkan dengan B. Maka nilai rata-ratanya adalah mu A untuk STAD, mu B untuk TGT. Sehingga rumusan hipotesisnya, ingat kalau H0 menggunakan sama dengan H1 menyesuaikan dengan konteks soal atau kata kunci dari masalah penelitiannya. Di sini menggunakan kata tidak ada perbedaan, berarti sama dengan ya, sama dengan. Maka lawannya sama dengan dalam hal ini tidak ada perbedaan, yaitu ada perbedaan atau tidak sama dengan. Sehingga yang digunakan di sini adalah simbol tidak sama dengan. Sedangkan daerah penerimaannya gunakan seperti yang dibahas sebelumnya, ada dua arah kiri dan kanan. Selanjutnya, bagaimana merumuskan hipotesis dan menggambar daerah penolakannya. Ini kurang lebih sama ya. Seorang guru matematika mengadakan penelitian tentang metode menghafal rumus-rumus dengan dua jenis pendekatan. Guru tersebut tidak menemukan penelitian atau referensi yang menguatkan kedua metode tersebut. Jadi dalam hal ini ada dua metode penelitian, merumuskan, yang diminta adalah merumuskan hipotesisnya, menggambarkan daerah penolakan dan penerimaannya. Jadi dengan cara yang sama tadi, kita bisa rumuskan mu A sama dengan mu B, mu A tidak sama dengan mu B.
Nah, maka daerah kritisnya terbagi dua, kiri dan kanan. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara menghitung nilai alfa. Cara menghitung nilai alfa atau cara menentukan taraf signifikansi. Suatu penelitian ingin mengetahui dugaan apakah jumlah nilai ulangan siswa kelas 12 SMA lebih dari 20. Ini kata kuncinya lebih dari. Dipilih sampel sebanyak 64 orang siswa dengan rata-rata 21, simpangan bakunya 6. Tuliskan hipotesis statistiknya. Ingat, H0 menggunakan tanda sama dengan, sedangkan H1 menyesuaikan kata kunci yang ada di soal di sini lebih dari 20. Berarti digunakan simbol lebih besar atau lebih dari. Ini. Oke. Nah, maka nilai Z hitungnya, nilai Z hitung ini, jadi rumus ini disesuaikan dengan soalnya. Ini akan dibahas di kegiatan belajar 3 mengenai pemilihan rumus yang tepat. Nah, di sini nilai Z itu digunakan rumus nilai rata-rata dikurang nilai rata-rata populasi per simpangan baku per akar. Akar dari N, yaitu jumlah sampel, banyaknya sampel, yaitu 21 rata-rata. Rata-rata 21, sedangkan dugaan rata-rata populasi adalah 20. Jadi 21 kurang 20 per simpangan bakunya 6. Maka di 6 per akar 64. Akar 64 yaitu 8. Dari nilai ini, akar 64. Diperoleh 1/6/8 atau 8/6 sama dengan 1,33. Daerah kritisnya karena di sini H1-nya ini lebih besar, maka ini merupakan uji satu arah yaitu pihak kanan, maka yang diarsir adalah sebelah kanan, di mana nilai Z-nya 1,33. 1,33 dengan nilai rata-rata 20. Nah, yang ingin ditentukan di sini berapa besar alfa. Alfa tidak lain adalah luas dari daerah yang diarsir ini. Ingat, untuk menentukan luas daerah yang diarsir ini untuk distribusi set, maka kita menghitung luasnya dengan menggunakan rumus 0,5 dikurang luas yang di sini sampai di sini. Yaitu dengan menggunakan tabel distribusi set. Cari nilai dari tabel 1,33. Jadi 0,5 dikurang luas yang saya beri tanda centang ini. Mulai dari sini sampai yang tanda centang ini. Maka itu dilihat dari tabel distribusi set yaitu 1,33. Ini 1,3. Dari sini yaitu 0,4082. 0,4082 sama dengan 0,0918. Sehingga kita memperoleh nilai alfa yaitu 9,18%. Jadi luasnya ini yang warna gelap ini 9,18%. Itu adalah nilai alfanya. Jadi persentase kesalahannya adalah 9,18%. Kita bahas contoh lagi. Misalkan akan dikaji mengenai dugaan apakah nilai rata-rata ulangan matematika siswa kelas 6 lebih besar dari 4,25. Jadi kurang lebih sama yang tadi ya. 4,25 ini adalah nilai rata-rata dari populasi. Dari sampel 100 orang, ini nilai N yang kita peroleh berdistribusi normal dengan rata-rata. Sampelnya 5 dan S-nya 2,5. Persentase kesalahannya yang ditanyakan dan
jika taraf signifikansinya dia tentukan 0,25, apa kesimpulan yang diambil? Nah, dengan cara yang sama tadi, rumuskan hipotesisnya. Di sini kembali menggunakan tanda lebih besar, karena kata kuncinya di sini lebih besar dari 4,25. Nah, dihitung. Nah, jadi ini simpangan bakunya yaitu 2,5. Jadi sini simpangan baku 2,5. Nilai rata-rata dari sampai 5 kurang 4,25. 4,25 rata-rata dari populasi per simpangan baku 2,5 per akar N. Akar N adalah akar dari 100. Nilai akar kuadrat dari 100 yaitu 10. Diperoleh nilai 3. Atau kalau di tabel yang kita cari adalah 3,00. Ya. Maka di sini adalah 3,00. Ini berapa luasnya? Yaitu 0,5. Kenapa 0,5? Karena luasnya ke sini sampai ke belakang adalah 0,5. Kurang luas mulai dari yang bergaris ini sampai di sini atau daerah yang saya beri tanda centang yaitu 0,4987. Dari mana 0,4987? Kembali lihat di tabel yaitu 3,00. Nah, 3 ini 0,00 yaitu 0,4987. Itu 0,0013. Jadi persentase kesalahannya adalah jika dinyatakan dalam bentuk persen berarti 0,13%. Kemudian bagaimana penarikan kesimpulannya? Karena nilai yang diperoleh ini 0,013 bandingkan dengan taraf signifikansi yang ditentukan 0,025. Berarti nilainya ini lebih kecil daripada luasnya ini. Otomatis karena nilainya lebih kecil maka dia pasti berada di daerah penolakan H0. Ya. Kalau H0 ditolak berarti yang diterima adalah H1. Di mana H1 ini tandanya lebih besar. Yaitu kesimpulannya bahwa peluang nilai rata-rata ulangan matematika kelas 6 lebih besar dari 4,25. Oke, baik kita bahas satu contoh lagi. Ini terdapat di bagian latihan di modulnya ya. Oke. Di sini seorang siswa akan meneliti kebenaran bahwa biji kacang hijau akan berubah menjadi kecambah rata-rata dalam 72 jam dan simpangan baku 0,255 jam. Tentukan persentase kesalahan. Dan kata lain nilai alfanya yang ditanyakan. Di sini akan berubah dari 72 jam yang ditentukan. Berarti H1-nya tidak sama dengan 72. Maka karena di sini tidak ditentukan berapa ukuran sampelnya, maka pembaginya di sini cukup simpangan bakunya saja, tidak dibagi dengan per akar N. Kemudian karena di sini nilainya tidak sama dengan 72, maka yang diambil adalah nilai dari batas atas dan batas bawahnya. Batas bawahnya adalah 72 kurang 0,5 dan batas atasnya 72 ditambah 0,5. Jadi dia dibatasi oleh dua nilai, yaitu 71,5 dan 72,5. Kedua nilai tersebut yang dihitung, sehingga diperoleh Z1 negatif 1,96 dan yang kedua 1,96. Maka daerah kritisnya ada dua di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Sedangkan alfa yang digunakan di sini adalah alfa per 2. Alfa per 2. Jadi nanti nilai yang diperoleh itu dijumlahkan.
Karena ini sifatnya simetris, maka cukup satu saja yang dihitung dengan menggunakan cara yang sama dengan contoh sebelumnya, yaitu P peluang X, persentase kesalahan X tidak sama dengan 72, itu sama saja dengan Z lebih kecil dari Z negatif 1,96. Maksudnya yang daerah di sebelah kiri ini. Nah, ditambah dengan yang sebelah kanan ini. Karena dia sifatnya simetris, berarti sama saja dengan 2 kali. 2 kali luas ke kanan ini. Luas ke kanan ini tidak lain adalah 2 kali dari 0,5 dikurang Z 1,96. Jadi 2 kali luas yang ada di sini. Dan luas yang ada di kanan ini adalah luas ke kanannya 0,5 kurang luas daerah yang saya beri tanda centang ini. Cari lagi di tabel 1,96. 1,96 boleh kita cek di tabel. 1,9 ini angka 6-nya berada di sini. Nah, maka nilainya adalah 0,4750. 0,47 oke. 0,4750 ini diperoleh 0,0250. Dikali 2 diperoleh 0,505. Jadi nilai alfanya 0,05 atau dinyatakan dalam persen nilainya adalah 5%. Demikian pembahasan materi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.